Kita itu nggak sadar bahwa kita itu dibohongi oleh sejarah. Tepatnya sih bukan dibohongi ya kawan-kawan semuanya. Kita menelan mentah-mentah pembiasan sejarah yang kita tangkap dari buku-buku sejarah, pelajaran sejarah, dan mungkin juga kita menangkap secara mentah dari babat-babat sejarah. Di sini akan kita bongkar, kita akan kupas tuntas tentang pembiasan sejarah itu. Kita awali tentang pertempuran antara Pajang dan Mataram. Bagaimana kisahnya? Tetap di Sejarah Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya. Biar kalian yang pertama tahu ketika kita upload video baru. Yuk, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah dan misteri. Ya, kita kali ini akan membahas pertempuran antara Pajang dan Mataram yang dalam kisah-kisahnya dalam Babat, Tanah Jawa, Selat Kanda, dan juga banyak sekali kisah-kisah sejarah kita menyatakan atau kita itu mendengarkan, membaca, bahkan ada juga cerita-cerita kisah-kisah yang difilmkan tentang Pajang melawan Mataram ini, yang notabene Pajang pada saat Hadiwijaya melawan Mataram yang pada saat itu dipimpin oleh anak angkatnya sendiri, yaitu Danang Sutawijaya, yang mana Danang Sutawijaya ini mendapatkan hadiah alas mentok karena berhasil mengalahkan Jipang, ya, mengalahkan Jipang pada saat itu. Tapi benarkah antara Pajang dan Mataram ini terjadi konflik dan pertempuran antara Sultan Hadiwijaya dengan Danang Sutawijaya? Kita kupas satu persatu nih ya. Dalam sejarahnya, dalam sejarah raja-raja di Tanah Jawa, yang pertama itu tidak pernah adanya kudeta atau perebutan kekuasaan antara ayah dan anak. Kita bahas di mana saja, kita mulai dari Mataram kuno, mulai dari mungkin Kalinggapura dan lain sebagainya, tidak ada ceritanya raja-raja di Tanah Jawa itu yang dikudeta oleh anaknya. Kalau dikudeta oleh pamannya atau adiknya atau mungkin sepupu atau saudara tiri, itu iya, itu pasti terjadi perebutan kekuasaan antar saudara, tapi tidak pernah ada yang namanya kudeta ayah dikudeta anak. Ini yang pertama, poin yang pertama. Demikian pun dengan Pajang dan juga Mataram. Danang Sutawijaya tidak pernah menyatakan perang dengan ayahandanya sendiri yang mengangkat dan memberikan dia tanah Mentawai sebagai imbalan atas kemenangan melawan Jipang. Lalu diceritakan dalam sebuah kisah Babat Tanah Jawa maupun Selat Kanda, dan juga banyak sekali kisah-kisah dalam serat-serat itu, pertempuran antara Pajang dan Mataram itu pertempuran antara Sultan Hadiwijaya dengan Danang Sutawijaya. Bahkan yang lebih tragis lagi, kematian Sultan Hadiwijaya itu kabarnya diracun. Ada yang versinya itu diracun oleh orang suruhan Danang Sutawijaya. Ini sebuah penyesatan. Ini sebuah penyesatan, teman-teman semuanya. Kenapa dibilang seperti itu? Bahwa sesungguhnya adab raja-raja Jawa atau orang-orang Jawa zaman dulu ya, itu sungguh menjunjung tinggi adabnya itu, menjunjung tinggi adab kepada romonya atau bapaknya atau orang tuanya, itu sungguh-sungguh dijunjung tinggi. Jadi di sini antara Pajang dan Mataram memang terjadi pertempuran, memang terjadi peperangan, tapi bukan eranya Sultan Hadiwijaya. Dan kematian Sultan Hadiwijaya itu pun nanti akan kita bahas masalah kematian Sultan Hadiwijaya ya. Walaupun tidak dijelaskan dalam tulisan sejarah kematian Sultan Hadiwijaya itu seperti apa, kecuali dikabarkan Sultan Hadiwijaya itu wafat karena sakit. Lalu poin yang kedua apa?
Yang pertama itu tadi ya teman-teman semuanya kita kupas biar tidak bingung ya. Kita kupas bahwa terjadi pertempuran antara Pajang dan Mataram, tapi bukan era Sultan Hadiwijaya. Alasannya apa? Alasan adalah adab orang-orang Jawa tempo dulu atau adab dari raja-raja tanah Jawa tempo dulu. Tidak ada ceritanya anak mengkudeta bapak. Lalu yang kedua, pertempuran antara Pajang dan Mataram itu benar adanya. Tapi eranya berbeda. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, yang menjadi penguasa Pajang pada saat itu bukanlah Pangeran Benowo yang merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya sendiri, melainkan Arya Pangiri, yaitu anak dari Sunan Prawoto. Kenapa sebagai mantu Arya Pangiri ini menjabat atau naik tahta jadi raja atau Sultan Pajang? Karena pada zaman dulu Trah Demak itu betul-betul sangat dijunjung tinggi karena terahnya Raden Fatah yang menguasai tanah Jawa sebagai Kesultanan Islam pertama, kekhalifahan pertama di tanah Jawa. Jadi ada istilahnya terah dari Sultan Fatah atau Raden Fatah itu merupakan terah dari Sabdo Pandito Ratu, orang yang sangat dihormati. Sehingga ketika Sultan Hadiwijaya itu wafat, penggantinya itu adalah Arya Pangiri. Dalam tanda kutip bukan pengganti sih, direbut oleh Arya Pangiri, karena memang pada saat itu Arya Pangiri ini atau Pangeran Mas, banyak sekali kisahnya, banyak sekali versinya. Pangeran Mas atau Arya Pangiri ini menjadi anak asuh dari Ratu Kalinyamat, dan terjadi konsensus ya antara Hadiwijaya pada saat itu, Jaka Tingkir, konsensus atau perjanjian dengan Ratu Kalinyamat ketika mengalahkan Jipang, maka Demak akan diserahkan kepada Pajang. Tapi setelah Hadiwijaya wafat, itu pengganti Pajang itu harus terahnya Raden Fatah. Makanya itu Arya Pangiri naik tahta di Kesultanan Pajang. Nah, pertempurannya itu ada di sini kawan-kawan semuanya. Pertempurannya ada di sini. Yang pertama yang menyebabkan pertempuran antara Pajang dan Mataram, ya. Yang pertama itu Arya Pangiri itu memimpin dengan semena-mena. Dia mengganti semua orang-orang Pajang, kepercayaan Sultan Hadiwijaya, dibuangin lah ini orang-orangnya Sultan Hadiwijaya, sehingga banyak yang merapat ke Pangeran Benowo yang pada saat itu menjabat sebagai Adipati Jipang Panolan. Jipang Panolan beda lagi antara Kadipaten Jipangnya eranya Arya Penangsang dan Jipang Panolan era Pangeran Benowo, kawan-kawan. Nanti akan kita jelaskan perbedaan Jipang, Kadipaten Jipang dan Kadipaten Jipang Panolan. Dan kalau kita kupas ini panjang, bisa berepisode-episode video nih. Nah, di situ orang-orangnya Pangeran Sultan Hadiwijaya ini mengabdilah ke Pangeran Benowo. Lalu banyak sekali pasukannya atau tentara-tentara Sultan Hadiwijaya yang juga dibuang karena Arya Pangiri ini mengambil pasukan-pasukan bayaran yang dari Blambangan, dari Demak maupun dari Tuban. Jadi pasukan dari Kesultanan Pajang ini bukan orang-orang Pajang, mereka itu orang-orang tentara bayaran lah. Pada saat itu Arya Pangiri curiga karena memang Arya Pangiri ini bawaannya sih curiga, mereka karakternya seperti itu. Bahkan utusan dari kerajaan Malaka yang meminta bantuan Kesultanan Pajang untuk mengusir Portugis di Malaka itu pun dibunuh. Itu pun dibunuh oleh Arya Pangiri, kawan-kawan semuanya. Nah, dari konflik-konflik inilah, dari perubahan tatanan yang ekstrim inilah terjadi pertempuran antara Mataram dengan Pajang. Mataram ini pun didukung oleh Pangeran Benowo yang merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya, kawan-kawan semuanya. Ya, mereka berkoalisi kan, mereka berkoalisi karena melihat Pajang ini semakin lama semakin hancur lah tatanan ke pemerintahnya juga semakin hancur. Terjadi juga pemberontakan atau pergolakan di daerah-daerah yang kemarin itu menyatakan setia kepada Pajang di era Sultan Hadiwijaya, seperti Surabaya, seperti Madiun dan lain sebagainya. Dan pada saat itulah
Arya Pangiri digempur oleh Danang Sutawijaya. Kalau ini memang seperti itu kawan-kawan semuanya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram itu karena Arya Pangiri selaku penerus atau selaku penguasa Pajang pada saat itu melakukan tindakan semena-mena, dan pertempurannya itu koalisi antara Danang Sutawijaya dan Pangeran Benawa melawan Arya Pangiri. Jadi Pajang melawan Mataram ini bukan eranya Sultan Hadiwijaya. Karena absurd kalau kita membaca atau melihat atau bahkan mendengar sejarah-sejarah itu ya. Sejarah-sejarah. Misalnya gini kawan-kawan. Kenapa ini tidak relevan? Ketika sebuah kerajaan itu menaklukkan kerajaan yang dikalahkan, itu pasti penguasanya itu adalah orang-orang pemenang. Misalnya katakanlah Sultan Hadiwijaya kalah melawan Danang Sutawijaya. Kenapa yang penerusnya itu adalah Arya Pangiri? Kenapa kok tidak Ki Ageng Pamanahan misalnya yang menjadi Sultan di Pajang? Mungkin statusnya bukan Kesultanan Pajang lagi, mungkin Kadipaten Pajang, karena dia harus menjadi bawahan kerajaan yang pemenang. Jadi seperti itu. Karena pertempurannya pada saat itu antara Kesultanan Pajang melawan Mataram, statusnya Kesultanan Pajang ini adalah kerajaan induk, kerajaan utama yang bukan merupakan jajahan atau taklukan dari kerajaan-kerajaan lainnya. Sedangkan Mataram ini adalah di bawah kerajaan yang ada di bawah Kesultanan Pajang. Kalau memang Mataram ini menang melawan Sultan Hadiwijaya, tidak mungkin Arya Pangiri itu naik menjadi Sultan Pajang. Pasti orang-orang dari Danang Sutawijaya ini mungkin ya itu tadi Ki Ageng Pamanahan atau siapa yang ditunjuk, atau mungkin anaknya Danang Sutawijaya pada saat itu, mungkin seperti itu. Tidak mungkin orang di luar terahnya yang menjadi penguasa kesultanan yang baru saja ditaklukkan. Nah, disinilah cerita ini atau sejarah ini menjadi bias kawan-kawan. Banyak sekali Sultan Hadiwijaya dikisahkan melarikan diri ke makam Sunan Tembayat. Di situ ada Saksmita Sunan Tembayat itu pagarnya tertutup. Sultan Hadiwijaya harus tidur di situ untuk menghindari serangan dari pasukan Mataram dan lain sebagainya. Banyak sekali, dan ini miris loh. Ini miris. Kenapa harus ada pembiasan seperti ini? Dan banyak sekali pembiasan-pembiasan sejarah yang kita telan mentah. Nanti kita akan bagikan kisahnya, ceritanya. Kenapa sih terjadi pembiasan? Terutama ini adalah orang-orang yang selain menjadi sultan, juga menjadi penyebar agama Islam di tanah Jawa. Nanti sebabnya akan kita sampaikan di video yang lain kawan-kawan semuanya. Jadi pembahasan kali ini kita ditipu atau dibiaskan sejarahnya antara pertempuran Pajang melawan Mataram, dan bukan di era Sultan Hadiwijaya. Itu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini kawan-kawan semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa berpikir jernih ketika kita membaca babat maupun serat. Kita harus kritis ketika ada karakter-karakter yang mengisahkan sebuah pertempuran perebutan kekuasaan yang mana ketika itu tidak masuk di akal karena satu dan lain hal. Tentu saja kita akan menelisik data-data yang lain selain dari babat, serat, atau kisah-kisah yang selama ini kita dengar. Channel Sejarah Misteri undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.